sepertinya di mana memunculkan kembali Beatrix yang dari tadi kita sudah sempat bahas kemana Beatrix nih, agak kangen nih sama Beatrix dan kali ini Skylar yang memunculkan dengan Beatrixnya. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa dengan kehadiran dari linknya Albert, apalagi dengan menggunakan killing spree, teamfight jangka panjang tentu akan menjadi sebuah opsi juga. Ditambah dengan pick off dari Kaja dan Lunox yang bisa meltdown siapapun di early sampai dengan mid game nantinya. Oke, ini dia R7 mendapatkan begitu banyak gangguan begitu berarti, tapi Vin dia langsung dengan saja Ada pada juga Clay. Satu way terakhir dan Edwardnya harus dibalas satu flicker dan Badar saja terus Watrisa dan Baby, tapi Hajinya masih bisa selamat. Nyaris saja Haji bisa ditumbangkan juga dan sebenarnya backup yang bagus banget di mana Parsia ada di laning top lane dengan sangat cepat datang dengan rotasinya petrify defensif dari R7 bisa dibalikan keadaannya dengan metode clear cepat bersama di mid. Ya, yang paling penting adalah wave minion yang sudah selesai dari R7. Sementara kalau melihat dari Edward, dia kehilangan 2 wave minion dan itu sangat rugi sekali di area EXP lane. Ini early yang sangat bagus banget bagi RRQ Hoshi karena mereka bisa menang nanti match up untuk setup ke arah turtle-nya. Oke, ini dia. Vin sudah bergerak lagi, sepertinya akan pergi mengelilingi dari mapnya dan juga memberikan bantuan ke arah yang berbeda. Tapi Skylar pas banget, ada bantuan yang harus dia berikan kepada satu sosok dan itu adalah Skylar. Namun di bagian bawah 3 hero gagal untuk bisa mendapatkan ke arah marksman yang dimiliki oleh Arkeosi. No flicker untuk Skylar. Ini menjadi informasi penting juga. Mungkin aja nih dengan Aldos mereka nggak terlalu strong buat konteks di arah turtle-nya. Bisa aja jadi mirroring ke arah gold lane. Karena kebetulan memang dari Skylar-nya nggak ada flicker juga. Bisa jadi target utama. Ya, dan alasan kenapa mereka membawakan Parsia serta hadirnya untuk sangat ini Harit mungkin ingin menekan karya gold lane. Yap, dan ada tekanan yang benar-benar begitu berarti di mana Parsianya ada di bagian belakang dan Badar bisa mendapatkan ataupun menghantarkan damage yang begitu berarti. Harit di bagian depan, Parsia di bagian belakang, Banner dikepung. Wah ini bahaya ya. Kenapa? Karena turtle-nya ternyata nggak diinisiasi sama teman-teman dari Arki. Dia lebih milih untuk ambil purple buff dulu dan memang dengan Lunox dengan darkeningnya turtle itu akan cepet banget. Namun Beatrix dari Skylar yang selalu di press itu bahaya banget. Rotasi harus mengarah ke gold lane. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Harit yang memiliki attack speed juga. Jadi untuk mengincar ke arah building atau bangunan ini bisa menjadi sebuah skema early game yang mematikan di area gold lane. Hanya saja untuk mid, ini mid-nya sebenarnya Clay masih pegang. Jadi untuk sekarang farming adalah tempo yang paling untuk dilakukan sama RRQ Hoshi agar tidak ketinggalan dari segi goldnya walaupun mereka baru saja mengungguli dari satu sosok turtle yang ada di menit yang kedua. Ini dengan beberapa catatan bahwa Aldosnya sendiri masih sibuk untuk melakukan farmingan ya, masih sibuk untuk melakukan mengumpulkan stacknya. Wise di bagian tengah ingin mendapatkan tadi dari satu Little Wanderer, namun untuk kali ini yap dia berhasil mendapatkan lagi dan kembali untuk menjadi Aldos yang melakukan farmingan, kumpulin stack terus-terusan, lalu nanti di menit berapa baru kita akan lihat bagaimana aksi dari Aldos itu sendiri. Menit 8 sih lebih tepatnya. Karena itu adalah menit yang paling krusial, bisa terjadi comeback juga beberapa kali dan juga menit yang deket banget sama kejadian Lord yang pertama walaupun belum di end. Oke, dan kita bisa melihat di mana RRQ udah bergerak nih ke arah gold lane. Namun ya balik lagi Estes dengan heal-nya dan juga Harit yang memang tipikal hero yang cukup licin. Jadi susah banget rotasi dari teman-teman RRQ mengarah ke mengingat juga inisiasi satu-satunya dipegang oleh Vin dengan Divine Judgment. Ya, apalagi dengan Clay yang kita tahu sendiri modal Clock of Destiny aja dia setidaknya sudah bisa melakukan press ke area gold lane. Dan buat sekarang ini benar-benar di babysit banget Skylar-nya farming 2 lane agar tidak kalah level, agar tidak kalah uang juga ketimbang Oheb yang tadi sempat melakukan plating di area bottom lane. Yap, dari sisi XP Skylar-nya pun sekarang udah mulai bisa mengungguli, sedikit lagi dia udah level 7. Sementara Wise-nya ada di area tersebut guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu monster jungle, tapi dari talent emblemnya Prof, ini dia. Ya, talent emblemnya lebih menuju pada killing spree juga bagi kedua jungler kita agar bisa memberikan dealing damage dan juga penetration yang cukup dari segi physical damage build-nya. Dari sisi lain penetration untuk magical damage dealer-nya tentu akan lebih diprioritaskan apalagi ketika kita melihat Harit di gold lane dan ini yang mungkin agak sedikit berbeda karena turtle-nya hadir di area bottom lane jadi ini sangat mengungguli sekali untuk RRQ Hoshi ambil secepat mungkin. Oke, bahkan kita melihat dari gameplay yang kali ini berbeda banget nih untuk Blacklist sendiri. Dimana yang gameplay dari game 1, game 2, bahkan game ketiganya tadi cukup agresif. Namun sekarang dengan Aldos Jungle, mereka cukup bermain dengan pasif. Bahkan kali ini Turtle selain by UBS bisa didapatkan free oleh teman-teman RRQ. Ya, ini dengan skor 1-1 tentunya perlahan-lahan tapi pasti teman-teman dari RRQ Hoshi mencoba untuk
membuild bagaimana gold leading yang masih bisa sama-sama dimanfaatkan, terutama untuk dari segi objektifnya. Kali ini satu ditukarkan dengan satu, jadi masih sama-sama bisa farming dan mengincar ke arah objektif dari masing-masing gold leadernya. Oke, dari minimap kita lihat loh, kayaknya ada aksi pengejaran dilakukan Benedetta, tapi ternyata tidak, dia langsung balik arah lagi. Mereka semua udah mulai berkumpul, tapi untuk beberapa item yang udah jadi ini dia, Prof. Itu dia Clock of Destiny dari Wait. Clay dan terdetek sedikit dengan satu buah sniping power dari runner apatinya Skylar dan dibuka dengan chase weight, jadi kayaknya harus repositioning dan Federal Strike hanya menjadi sebuah poke damage agar nantinya teman-teman dari RRQ terpisah. Oke, nah satu lagi di meja dia berhasil menambahkan sekarang satu player. Namun untuk kali ini pertempuran langsung pecah begitu saja. Edward. Masih berhasil Edward. Malah untuk kali ini Edward yang berhasil langsung dihancurkan, bahkan dia juga langsung menyusul. Satu persatu pemain dari Blacklist berhasil dihancurkan. Wow, setup yang rapi banget ketika Divine Judgment di open oleh Finn. Sudah siap dengan follow up-nya R7 mengudara dengan Black Dragon Form-nya, langsung mengincar target yang penting juga. Hajinya nggak dikasih damage. Oima Venus ditumbangkan pertama dan yang out position langsung dipanis. Ya, ditambah dengan bagaimana porak-poranda yang terjadi di area belakang dengan Skylar yang langsung melontarkan satu buah Bandit Rage dan juga Nibiru's Passion agar tidak ada henti-hentinya RRQ Hoshi memberikan tekanan sejak early game, karena early game adalah kunci sejak kita melihat dari 3 game sebelumnya. Yap, Haji mencari. Adakah seseorang di dalam rumput tersebut yang langsung dibalaskan? Saling berbalas aja. Namun belum bisa dipertemukan di dalam laning tersebut, bahkan Venus juga ikut-ikutan berada di area tersebut. Hanya saja untuk kali ini ada lagi Federal langsung dikeluarkan. Finn mencoba mengeluarkan Ring of Order-nya tapi tidak kena ke arah siapapun, bahkan barusan ada Renner Apati begitu pula tidak kena ke arah siapapun. Ya, bahkan Turtle yang ketiga ya, kali ini Turtle ketiga bisa menjadi nih perfect Turtle untuk teman-teman dari RRQ, mengingat setup yang dilakukan dari teman RRQ juga simple banget. Langsung Edward yang menjadi target pertama, namun masih cukup tanky dan belum bisa ditumbangkan. Langsung ada Aegis dan juga heal up dari Oh My Fans, bahkan belum mengeluarkan ultimate-nya untuk sekarang. Bahkan harus lebih berhati-hati agar tidak kesetir untuk Turtle yang ketiga karena 2-1 semenjak tadi menit yang kelima. Oke, ada Albert kali ini di area tersebut. Belum lagi seluruh pergerakan dilakukan oleh pemain dari Blacklist International berhasil untuk mengusir mundur beberapa pemain dari Akosi dan juga R7 masuk ke tengah-tengah pusaran defense dan diberikan oleh Blacklist International. Dihancurkan dan Venus adalah satu salah utama, bahkan double kill. Edward berhasil langsung dihancurkan. Albert kali ini udah mulai berkira juga Turtle-nya akan segera didapatkan tanpa kekuatan berarti harusnya. Ini dia RRQ bermain dengan temponya mereka. Mereka nggak mau lagi nih ketinggalan Turtle, bahkan perfect Turtle. Turtle selain by UBS Gold diamankan kembali oleh RRQ. Gak cuma Turtle tapi juga invasi jungle yang berhasil diamankan untuk sekarang. Level dari Albert akan perlahan-lahan lebih tinggi lagi ketimbang Wise. Damage reduction tentu akan lebih besar lagi, dan untuk segi itemnya Thunderbelt serta hadirnya satu buah Brute Force akan menjadi item utama bagi sosok Aldos. Namun untuk Albert dia sudah selesai dengan Berserker's Fury dan juga Windtalker. Ditambah dengan ada satu Swift Crossbow untuk attack speed yang lebih pasti, dan Finn siap dengan flickernya. Apakah akan ada satu body Divine Judgment, karena Edward seperti yang kita mainin sebelumnya, ini adalah target yang paling bisa diambil sebenarnya, karena kalau misalkan dia dilepaskan sendirian itu akan menjadi malapetaka. Oke, Wise sudah hadir Konsil. tadi. Terlihat dan ini dia di harus merasakan hal yang sama. Satu untuk satu, tapi Venus menghilang satu poros utama defensif dari Blacklist. Iya, kunci dari Blacklist yang langsung di pick off dengan metode konsilnya tadi. Bagus ketika chase fade dari Aldosnya Wise itu udah di cancel, otomatis side-nya udah mulai ketutup lagi, dan momen itu yang dimanfaatkan oleh Finn untuk counter hit, bro. Iya, apalagi dengan menggunakan flicker yang sangat selalu siap dilakukan oleh Finn, apalagi dengan pull up yourself together yang hadir dari emblem sosok Kaja untuk satu ini. Oheb selesai dengan Feather of Heaven. Secepat mungkin RRQ Hoshi harus tetap menekan permainan dari Blacklist International. Jangan sampai nanti setelah Oheb selesai dengan concentrated energy, gamenya akan dikembalikan, karena untuk pick off kita tahu sendiri semakin late game, chance-nya, kemungkinannya bakal semakin kecil. Oke, Albert begitu mendominasi untuk berada di area tersebut, dan Parkovaknya kembali berhasil diambil. Coba lihat Venusnya akan maju, dan Edward akan menjadi orang terdepan untuk bisa
mencari di manakah main-main ataupun mempertahankan defensifnya agar pemain Arkeosi tidak bisa masuk. Dan yang menarik kali ini Wise ternyata Prof yang ditugaskan untuk landing jauhnya. Ya karena mau bagaimanapun Aldous adalah satu sosok yang bisa menyelesaikan wave minion dan juga mempertahankan bagaimana step yang nantinya akan build up menuju ke arah late game. Dan inilah dia Free Lord yang bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQC. Sementara di area depan sana Wise mungkin agak sedikit tertinggal, apalagi dengan hadirnya Divine Judgment yang 1, 2, 3 akan hadir. Dan benar saja Divine Judgment mendapatkan langsung ke arah dari Wise. Hanya tersisa 4 orang untuk kali ini. Defense-nya pun pasti cukup karena tadi semuanya ada di sana. Dari segi magical, Clay dengan Lunox penetrasi yang kuat banget. Ada Skylar juga dengan physical damage yang siap untuk follow up. Tumbangnya Wise, ini bisa menghentikan luka potensi dan Renner Apati. Sakit banget dan ini dia itemnya Pak. Ya, ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan bagaimana form liner dari teman-teman Blacklist International. RRQC dengan Skylar untuk saat ini cukup sekali untuk memberikan dealing damage, apalagi attack speed yang tentunya akan menambah power reload dari sosok Beatrix dengan 4 senjatanya. Yap, Lord sesaat lagi akan hadir di area top lane, sementara mereka sudah set up posisi, mereka sudah siap untuk mendobrak masuk. Semuanya sudah di standby kan. Ada Magic Sentry dikeluarkan, Purple Buff masih memanggil-manggil di bagian belakang. Venus sudah memberikan healing terhadap Haji, tapi Albertnya mengamankan terlebih dahulu terhadap satu Purple Buff di bagian belakang. Dan sekarang tapi Venus berhasil diaturkan kembali, tapi malah Skylar mendapatkan hasil yang sama dan nasib yang sama, menghilang pula dan mereka harus reset kembali. Oke, paling nggak satu best turret di bagian top lane sudah dihancurkan. Iya. Minion di bagian atas nggak usah dirapin lagi nih Bro. Ya, apalagi ditambah dengan hadirnya Lord di area top lane akan mendorong Albert untuk menuju ke area bottom lane dengan attack speed yang begitu tinggi tentunya untuk sekarang. Perlahan-lahan 1v1 situationnya tentu Albert lebih diunggulkan, apalagi purple buff ada di tubuhnya. Oke, sementara untuk kali ini Albert sudah berada di area sempat Forza dikeluarkan. Haji berhasil langsung dihancurkan begitu saja, tapi Albertnya malah langsung berhasil dihancurkan pula. Namun untuk kali ini R7 tetap ada di area tersebut dan tetap pertahankan ke arah outer turret. Ya, sama-sama basic attack yang begitu tinggi sepertinya, critical damage yang juga masih connect dan juga Windtalker jangan lupa. Itu adalah salah satu item yang ada di tubuh dari Albert serta true damage yang cukup menembus ke arah Oheb. Sesaat lagi mungkin Oheb akan menjadi sebuah masalah karena sepertinya concentrated energy akan menjadi item terakhirnya. Oke, lebih sustain lagi berarti ya. Lebih bisa lama untuk fight nih. Ini yang jadi masalah. Karena mereka punya Estes yang kita tahu nih. Estes memang hero durability. Sementara burst damage dari teman-teman RRQ sendiri itu berfokus terhadap satu target. Mereka harus punya solusi untuk ini. Entah split push, entah front to back. Mereka harus cepat temuin itu. Iya, dan sementara di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari R7, dia sudah cukup dengan satu buah Hunter Strike karena bisa langsung jump in ke arah belakang. Setidaknya memberikan efek kejut kepada Haji dan juga Oh My Venus agar dia langsung mundur menghindari semua team fight yang ada di tengah-tengah dari teritori yang dibuatkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap, ini dia beberapa pemain yang dimiliki oleh Blacklist pun kita masih stay. Magic Sentry keluarkan lagi, mereka mencari di mana akan pergerakan pemain RRQC. Masuk menit 13, Lord pun sudah hadir, Purple Buff. Sakitnya. Renner Apatia masuk ke dalam tubuh dari Haji dan Oheb. Udah Ditarik. berada di atas tapi ternyata ditarik. Oh my Venus ditembakin tapi masih ada Aegis yang masih bisa bertahan. Bahkan kali ini Edward dia langsung aja masuk ke bagian depan. Alito pada blow tapi Skylarnya malah langsung menghilang. Pinnya mau pergi ke arah mana tapi pinnya malah menghilang pula. Ada pergerakan di mana mereka berhasil untuk menghilangkan 3 player bikin oleh Akiosi. Dan Blacklist mendapatkan lagi momentumnya. Dimulai dari satu Divine Judgment, tapi untuk sekarang ingat masih ada Albert dengan Retribution-nya, dia ready dengan ultimate-nya, namun sepertinya Hero akan menjadi salah satu target operasi dari teman-teman Blacklist International. Dan R7 terpick off di area mid lane. R7 pun menghilang, hanya ada what? Damage macam apa itu, dan Link pun merasakan bagaimana akibatnya lewat satu tetesan Federalized Strike. Iya, karena tidak ada defense untuk magicalnya. Jadi memang full damage dari Haji bisa masuk langsung ke arah Albert dan Lord. Bayu BS kali ini free untuk Blacklist. Harus reset lagi dari RRQ yang dari awal memegang kendali. Kali ini udah mulai dikejar dari sisi goldnya bro. Ya, ditambah dengan hadirnya satu buah Aegis dan Immortal. Yang sempat tadi aku bahas Pak Pulung. Biasanya habis buku Oracle. Habis Oracle pasti Immortal. Jadi kayaknya nggak bakal kaget kalau misalkan melihat dari itemnya Oh My Venus. Hanya saja mungkin Winter Tragic yang jangan sampai terjadi nih. Karena untuk saat ini mungkin dari Finn-nya sendiri karena belum ready untuk flicker. Dia belum bisa melakukan sebuah targeting menuju kepada satu member dari Blacklist International dengan menggunakan Divine Judgment-nya. Yap, ini momentum yang
tidak boleh terulang kembali untuk Kiyoshi ya. Kenapa? Karena dengan satu momentum tersebut saja mereka kehilangan 3 bahkan 4 player. Lord udah siap untuk membombardir dan sekarang purple buff-nya pun masih gagal untuk didapatkan oleh Albert. Bahkan kali ini ada Chase Fan yang mengejar pulang ke arah Albert. Akankah Albert bisa bertahan di area tersebut karena sekarang Lordnya pun akan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kiyoshi. Coba kita lihat ada sebuah pergerakan di mana Albertnya pun masih bisa selamat dan masih ada kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Masih aman sebenarnya, dan mid turret yang kali ini mau dituju oleh Blacklist masih bisa di defense juga, mengingat memang dari teman-teman RRQ nih yang memegang kontrol gamenya dari early sampai mid game. Jadi bukan hal yang mudah juga untuk membalikan keadaan bagi Blacklist. Dan kalau kita lihat dari itemnya, Prof, silakan. Oke, sepertinya ada sedikit kekeliruan dari kita karena Oheb sepertinya tidak menuju ke arah concentrated, melainkan menuju kepada brute force dan untuk sekarang pinnya terdeteksi. Oke, Pin akankah tetap memaksakan Ditarik. benar saja daripada dirinya yang harus dirinya masih bisa bertahan dan juga menarik dengan satu di adjustment. White pun tadi masuk terlalu dalam hingga ke bagian belakang, sementara R7 akan langsung mengejar ke arah Haji. Edward berusaha melindungi, tapi barusan Haji berhasil langsung dilumpat kah? Haji masih berhasil kabur, bahkan ada dilawan melindungi, tapi Venus yang berhasil didapatkan. Venus berhasil dihancurkan. Ada Lee yang siap untuk mendukung Haji dan padahal walaupun adanya Winter Legend, Haji tidak akan bertahan jauh lebih lama. Wise-nya nggak dikasih Ayo, pulang, ditembak terus. Masih ada Wise-nya dong. Flash-nya masih terbuka kali ini. RRQ bisa menyamakan kedudukan mungkin. Ini dia waktunya menyamakan kedudukan dan skor 2-2. Kita akan menuju ke game yang kelima.